Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang kebijakan dividen. Nah, video ini merupakan video lanjutan dari video pertama. Di sini ada 4 jenis dividen, yaitu dividen tunai, dividen properti, likuidasi, dan dividen saham. Semua dividen kecuali dividen saham akan mengurangi total ekuitas saham. Ada dividen tunai, Dewan Direksi memberikan suara pada saat pengumuman dividen tunai atau cash dividend. Pengumuman dividen tunai merupakan liabilitas atau hutang, artinya setelah diumumkan ini belum dibagikan berarti menjadi liabilitas si perusahaan tersebut. Perusahaan tidak mengumumkan atau membayar dividen tunai atas saham treasury, jadi hanya saham biasa dan preferen aja. Tanggal pentingnya yaitu tanggal pengumuman, pembayaran, dan tanggal tercatatnya. Contoh dividen tunai, Broadway Freight Corporation pada 10 Juni mengumumkan dividen tunai sebesar 50 sen per saham atas 1,8 juta saham terutang 16 Juni kepada seluruh pemegang saham yang tercatat 24 Juni. Pada tanggal pengumuman 10 Juni, saldo laba atau dividen tunai yang diumumkan adalah 900.000. Lalu utang dividennya 900.000, ini dari 50 sen dikali 1,8 juta. Pada tanggal pencatatannya 24 Juni, tidak ada jurnal. Namun pada tanggal pembayarannya 16 Juli, utang dividen 900.000 pada kas 900.000. Jadi ini diumumkan terlebih dahulu, kemudian jadi hutang. Setelah pembayaran, hutangnya tersebut dibayarkan. Ada lagi dividen properti. Dividen ini adalah dividen yang dibayarkan dalam bentuk aset perusahaan selain kas. Jadi tidak dalam bentuk kas. Pada saat pengumuman dividen properti, perusahaan harus menyatakan kembali nilai wajar properti yang didistribusikan dengan mengakui adanya keuntungan atau kerugian. Contohnya, Trendler Incorporation mengalihkan kepada pemegang saham sebagian investasinya dalam efek yang dimiliki untuk diperdagangkan atau held for trading sebesar 1.250.000 dengan mengumumkan dividen properti pada 28 Desember 2010 untuk didistribusikan pada tanggal 30 Januari 2011 kepada pemegang saham yang tercatat 15 Januari 2011. Pada tanggal pengumuman, efek tersebut memiliki nilai wajar sebesar 2 juta. Trendler membuat jurnal sebagai berikut. Berikut adalah tanggal pengumumannya 28 Desember 2010. Investasi ekuitas 750.000 pada keuntungan atau kerugian akibat pemilikan yang belum direalisasi atau labanya 750.000. Lalu saldo laba atau dividen properti yang diumumkan 2 juta. Pada utang dividen properti 2 juta. Jadi kita menghitung keuntungan atau kerugiannya tersebut, tapi belum direalisasikan ya, karena ini belum terjadi atau baru dihitung. Pada tanggal distribusi, utang dividen properti pada investasi ekuitas 2 juta rupiah. Dividen likuidasi, setiap dividen yang tidak didasarkan laba akan mengurangi jumlah yang dibayarkan oleh pemegang saham dan dividen tersebut merupakan dividen likuidasi. Contohnya adalah McChesney mengeluarkan dividen kepada pemegang saham biasa sebesar 1.200.000. Pengumuman dividen tunai menyatakan bahwa pemegang saham harus mempertimbangkan 900.000 sebagai laba dan sisanya sebagai pengembalian modal. McChesney mencatat dividen sebagai berikut. Tanggal pengumumannya, saldo labanya 900.000, premi sahamnya 300.000, utang dividennya 1.200.000. Ini mohon maaf, premi saham biasanya itu ada di sebelah debit ya teman-teman. Pada tanggal pembayarannya, utang dividen 1.200.000, kas 1.200.000. Saya akan perbaiki terlebih dahulu untuk posisi premi sahamnya.
Contoh jurnalnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian dividen saham atau share dividend adalah penerbitan saham sendiri oleh perusahaan kepada pemegang saham secara prorata tanpa mendapat pertimbangan apapun. Jadi dividen ini bentuknya saham lagi, jadi nggak dibayar pengembaliannya secara kas atau non kas. Ketika dividen saham kurang dari 20-25% dari saham biasa yang beredar pada saat pengumuman dividen, perusahaan diwajibkan untuk mengalihkan nilai wajar saham yang diterbitkan dari saldo laba. Dividen saham kecil atau saham biasa atau small ordinary share dividend. Contoh dividen saham, asumsinya Fine Corporation memiliki 1000 saham beredar dengan nilai pari 100 saham biasa dan saldo labanya 50.000. Jika Fine mengumumkan 10% dividen saham, maka Fine menerbitkan 100 saham tambahan kepada pemegang saham untuk saat ini. Jika nilai wajar saham tersebut pada saat dividen saham adalah 130 per saham, jurnalnya adalah sebagai berikut. Pada tanggal pengumumannya, saldo laba saham atau dividen saham diumumkan 13.000. Kemudian dividen saham biasa yang dapat didistribusikan adalah 10.000. Premi saham biasanya adalah 3.000. Pada saat tanggal distribusi, yaitu dividen saham biasa yang dapat didistribusikan 10.000 dan modal sahamnya 10.000. Pemecahan saham. Di sini ada untuk mengurangi harga pasar setiap saham, tidak ada pencatatan jurnal untuk pemecahan saham dan tidak menurunkan nilai pari. Maksudnya adalah pemecahan saham di sini biasanya contohnya adalah jika nilai parinya 1000 dalam satu saham, tapi ini dipecah sahamnya teman-teman. Jadi dipecah tergantung si manajemennya. Misalnya dari 1000 dalam satu saham tersebut dipecah menjadi 2, berarti nilai parinya adalah 500 dan satunya lagi 500. Nah, ini adalah contoh ekuitas sebelum pemecahan 1 untuk 2. Misalkan modal saham biasanya 1000 dengan nilai parinya 100, jadi $100.000, saldo labanya 50.000. Kemudian setelah pemecahan 1 untuk 2, modal saham biasa adalah 2.000 saham dengan nilai pari 50. Jadi yang tadinya 1.000 lembar, jadi sekarang 2.000 lembar dengan nilai parinya juga dibagi 2 karena ini pemecahan 1 saham untuk 2. Nah, ini sama aja ekuitasnya tetap $150.000. Di sini ada dividen saham atau large share dividend. Dividen saham yang lebih 20-25% dari jumlah saham yang beredar, pengaruhnya sama terhadap harga saham seperti pemecahan saham. Perusahaan mengalihkan dari saldo laba ke modal saham dari nilai pari saham yang diterbitkan. Berikut adalah contoh pemecahan saham. Procter Steel mengumumkan 30% dividen saham pada tanggal 20 November dibayarkan kepada pemegang saham. Tanggal 29 Desember yang dicatat tanggal 12 Desember. Pada tanggal pengumuman 1 juta saham nilai parinya adalah $10 beredar dengan nilai wajar $200 per saham. Jurnalnya adalah sebagai berikut. Pada tanggal pengumuman 20 November, saldo laba 3 juta. Dividen saham biasa yang dapat didistribusikan 3 juta. Lalu perhitungannya adalah 1 juta saham 300.000 saham tambahan dikali 30% dikali $10 nilai parinya. Nah, ini perhitungannya. Jadi $3 juta. Pada tanggal distribusinya, dividen saham biasa yang dapat didistribusikan 3 juta. Kemudian modal saham biasanya adalah 3 juta.
Di sini adalah penyajian ekuitasnya. Seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah laporan perubahan ekuitas. Biasanya kita hanya mencatat laporan laba ditahan, tapi laporan perubahan ekuitas di sini ini dilihat dari saham-sahamnya dicatat di sini. Lalu ada kerugian atau keuntungan yang belum direalisasi. Seperti ini contohnya. Nah, ini kita akan menganalisis rasio tingkat imbal hasil atas ekuitas saham biasa. Laba neto dikurang dividen saham preferen dibagi rata-rata ekuitas pemegang saham biasa. Nah, ini adalah contohnya 12%. Jadi ini biasanya disebut EPS atau earning per share. EPS, earning per share. Earning per share di sini contohnya adalah 12%. Rasio ini menunjukkan berapa dolar laba neto yang diperoleh perusahaan setiap dolar yang diinvestasikan oleh pemiliknya. Jadi setiap dolar yang diinvestasikan ini dapat menghasilkan laba sebesar 12%. Nah, ini contohnya ya. Kemudian asumsinya di sini contohnya adalah bahwa Troy Company memiliki dividen tunai $100.000, laba netonya $500.000, tidak ada saham preferen nih. Kalau tidak ada saham preferen berarti analisis untuk EPS-nya dividen tunai aja dibagi laba neto dibagi dividen saham preferen. Nah, ini adalah contoh berikutnya. Ekuitas pemegang saham biasa Chen Corporation adalah $1 juta dan Chen memiliki 100.000 saham biasa yang beredar. Nilai buku per sahamnya yaitu ekuitas pemegang saham dibagi jumlah saham beredar. Berarti per sahamnya adalah $10. Jumlah yang akan diterima setiap saham jika perusahaan dilikuidasi atas dasar jumlah yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Nah, di sini ada informasi mengenai ekuitas. Banyak negara memiliki kelompok investor yang berbeda dengan Amerika Serikat, misalnya di Jerman. Lembaga keuangan seperti bank bukan hanya kreditor utama, tapi sering juga disebut pemegang saham terbesar. Di Amerika Serikat dan Inggris, banyak perusahaan tergantung pada investasi besar dari investor swasta. Nah, akuntansi untuk penghentian saham treasury berbeda dengan IFRS dan US GAAP. Nah, di sini ada informasinya, namun di Indonesia kita lebih konvergensinya ke IFRS atau ke Eropa. Jadi di GAAP ini digunakan di Amerika, sedangkan IFRS ini lebih ke Eropa. Jadi sebelumnya kita konvergensinya ke GAAP, tapi sekarang konvergensinya lebih ke IFRS. Jadi teman-teman, untuk pembacaan laporan keuangan di Indonesia ini sama dengan negara-negara yang di Eropa, karena standarnya sama, standarnya konvergensi dari IFRS. Sedangkan untuk di Amerika ini berbeda. Nah, di sini ada informasi khusus mengenai ekuitas. Kemudian ada contoh dividen saham preferen. Asumsinya pada tahun 2011 Mason Company membagikan dividen tunai sebesar $50.000. Saham biasa yang beredar memiliki nilai pari $400 dan 6% saham preferennya memiliki nilai pari sebesar $100.000. Mason menggunakan dividen untuk masing-masing kelas dengan menggunakan asumsi sebagai berikut. Jika saham preferen adalah non-kumulatif dan non-partisipatif,
ini ya, non kumulatif dan non partisipatif. Contohnya langsung saja 6% kali 100.000, preferennya adalah 6.000, sisanya adalah untuk saham biasa 44.000. Nah, totalnya 50.000 ya teman-teman. Nah, jika saham preferen adalah kumulatif dan non partisipatif, dan Masan Company tidak membayar dividen untuk saham preferen dalam 2 tahun sebelumnya. Maksudnya di sini kumulatif adalah karena dividen ini memiliki hak istimewa, jadi dalam 1 tahun belum tentu perusahaan ini membagikan dividennya. Jadi bisa aja perusahaan membagikan dividen tahun ini, tidak membagikan, tahun depan membagikan, atau beberapa tahun tidak membagikan, kemudian beberapa tahun kemudian dibagikan. Nah, otomatis dividen ini karena tidak dibagikan setiap tahun, tapi karena saham preferennya ini memiliki hak khusus pembagian dividen, jadinya tahun-tahun yang selama tidak dibagikan dividen ini akan diperhitungkan atau yang namanya kumulatif. Jadi tahun ini tidak dibagikan, tahun depan dibagikan, pada saat tahun depan dibagikan, pada saat ini diperhitungkan. Nah, ini disebut dividen tunggakan, 6% dikali 100.000 untuk 2 tahun, 12.000. Lalu dividen untuk tahun berjalannya ini nih, 6% dikali 100.000, 6.000. Dan sisanya untuk saham biasa, 32.000-nya ini untuk saham biasa dividennya. Berarti dividen preferen meskipun dia tidak dibagikan pada tahun-tahun yang memang tidak dibagikan, tapi karena memiliki hak khusus kumulatif maka akan diperhitungkan. Nah, jika saham preferen non kumulatif dan partisipasi penuh atau partisipatif, maksud dari dividen partisipatif ini atau partisipasi artinya jika ada diumumkan dividen, kemudian setelah dibagi ke saham preferen dan saham biasanya ini masih ada lebihnya. Nah, lebihnya ini bisa didistribusikan lagi ke dividen preferen. Nih, contohnya sebagai berikut. Preferen 6% dikali 100.000 yaitu 6.000, kemudian saham biasanya 6% dikali 400.000, 24.000, totalnya hanya 30.000 yang dibagikan. Sedangkan diumumkannya 50.000 nih teman-teman. Jadi sisanya adalah 20.000 lagi atau hak partisipatifnya yang harus dibagikan. Nah, kemudian tingkat partisipatifnya adalah 20.000 dibagi 500.000. Nah, 500.000-nya ini dari mana teman-teman? Dari 100.000 tambah 400.000. Saham preferennya 100.000, saham biasanya 400.000. Berarti dividen partisipatifnya adalah 4%. Nah, 4%-nya ini berarti 4% dikali 100.000 berarti dibagikan lagi ke preferennya 400.000. Lalu sisanya ke saham biasa 16.000. Total adalah 20.000. Begitu teman-teman. Jadi kalau ada sisanya ini dibagikan lagi ke saham preferen, kemudian jika ada sisanya ini dibagikan ke saham biasa. Ini perhitungan yang tadi. Kemudian jika saham preferennya kumulatif dan partisipatif penuh, jadi sudahlah dikumulatif dari tahun-tahun sebelumnya, lalu partisipatifnya juga penuh. Sisanya itu bisa
diambil dividennya oleh saham preferen. Non company tidak membayar dividen untuk saham preferen dalam 2 tahun sebelumnya. Nah ini berarti dividen tunggakannya 6% dikali 100.000 dikali untuk 2 tahun 12.000. Kemudian dividen pada tahun berjalannya 6.000 untuk saham preferen, untuk saham biasanya adalah 24.000. Kemudian masih ada sisanya nih 30.000 dikurang 12.000. Maksudnya ini adalah 50.000 dikurang 30.000 dikurang 12.000 masih ada 8.000. Nah, dividen partisipatifnya adalah 8.000 dibagi 500.000. Untuk 500.000 ini 100.000 ditambah 400.000 totalnya. Jadi dividen partisipatifnya adalah 1,6%. 1,6% dikali 100.000 berarti dividennya adalah dividen preferennya adalah 1.600, sedangkan untuk saham biasanya adalah sisanya 6.400. Nilai buku per saham dalam bentuknya paling sederhana dihitung sebagai aset neto dibagi dengan saham yang beredar pada akhir tahun. Perhitungan nilai buku per sahamnya lebih rumit jika perusahaan memiliki saham preferen dalam struktur modalnya. Jadi sebetulnya ini saham preferennya lebih rumit ya. Kalau misalkan untuk saham biasa aja ini sederhana. Berikut contohnya. Berikut contohnya ya. Ini asumsinya adalah sama kecuali 5%-nya saham preferen adalah kumulatif dengan partisipatif dengan 8%, bahwa dividen tersebut untuk 3 tahun sebelum tahun berjalan dalam tunggakan. Seperti ini perhitungannya teman-teman. Jadi nilai buku per sahamnya adalah 132,77. Sekian penjelasan dari ekuitas pada bab 15 buku akuntansi keuangan menengah atau intermediate accounting. Terima kasih.